Yang mana perkara ini dimulai sejak tahun lalu, 2023, sekitar bulan Februari. Rizal Gibran kemudian dilaporkan oleh Sarah terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dan KDRT. Yang mana atas laporan tersebut, per tanggal 6 September tahun ini, bulan kemarin, di posisi September, 6 September, laporan tersebut telah di SP3-kan oleh pihak Polda Metro Jaya. Artinya apa? Laporan terhadap Sarah kami nilai atau kami maknai secara hukum tidak terbukti. Apakah dari unsur-unsur pasalnya atau dari unsur perbuatannya, semuanya kami simpulkan bahwa laporan tersebut sama sekali tidak terbukti. Dan sampai kepada kawan-kawan media, ini bukti SP3-nya. Artinya surat ini murni dari Polda Metro Jaya yang menangani perkara tersebut. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya bersyukur bahwasanya berterima kasih hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah adalah haq wa haq wa sunnati ba'awan batil sunnat sinaba. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tentunya perasaan bersyukur, terima kasih tentunya juga kepada keluarga, kepada pihak-pihak yang selama ini ikut mendampingi dari proses permasalahan saya yang saya hadapi ini. Terutama yang pertama yang saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar almarhum Denny Lubis yang waktu awal mendampingi sampai di sisa akhir hayat hidupnya. Itu masih kata-kata terakhir yang saya tangkap itu adalah bagaimana permasalahan Luzal, kita harus fight, kita harus menang. Udah bang, gak usah mikirin itu, yang penting abang sehat. Dengan prosesnya berjalan, karena saya juga sudah dapat suatu amanah dari beliau gitu kan, Zal gimana gue, lu lari ke Insang waktu itu gitu kan. Ya alhamdulillah setelah itu aku banyak ngobrol sama Bang Insang, audiensi ngobrol apa segala macam, sampai kita bermalam-malam ya di sini bedah kasus ya Bang Insang ya, di ruang sebelah ya kita bedah kasus apa segala macam. Ya alhamdulillah inilah hasil yang kita peroleh, dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada menaruh hormat kepada Polda Metro Jaya yang benar-benar presisi, pada penyidik yang benar-benar tegak lurus, walaupun kemarin sempat ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan dari permasalahan saya ini gitu kan. Tapi ya alhamdulillah cukup lega lah pada hari ini. Ya, ini kan pasangan suami istri, nggak perlulah harus disampaikan atau menjelek-jelekan. Orang berumah tangga sah-sah saja. Ketika harus pisah juga, kalau tidak cocok, ya kami banyak menangani perkara yang rumah tangganya nggak bisa dipertahankan lagi, berujung pada perceraian. Saya pikir itu sah-sah saja. Apa yang dialami oleh Rizal dan Sarah ini kan awalnya demikian. Rizal sudah menggugat Sarah. Di penghujung dari gugatan tersebut, tiba-tiba Sarah nggak tahu dapat pemahaman dari siapa yang memberikan pemikiran untuk melaporkan Rizal. Tapi menurut hemat saya bahwa karena Rizal melakukan gugatan cerai, kemudian dia harus dipidanakan, kan tidak demikian. Hukum harus melihat itu secara utuh. Tidak boleh orang dipaksa-paksakan, disangkut-sangkutkan, dicocok-cocokkan pasalnya, kemudian perbuatannya harus dipidana. Kan tidak seperti demikian. Makanya dengan adanya SP3 ini menunjukkan bahwa laporannya Sarah itu adalah, menurut saya adalah laporan nol besar lah. Tidak terbukti semuanya. Apalagi membuat trauma. Trauma nggak sih Mbak? Kalau KDRT itu sendiri. Kalau trauma sih pasti ya. Artinya perbuatan itu terjadi pada saat menikah, yaitu ya tidak mungkin kalau belum menikah. Justru sekarang berbalik. Laporan Rizal terhadap pencemaran nama baik yang Sarah sudah speak up ke media, speak up ke podcast, ini menjadi pertanggungjawabannya bagaimana? Bagaimana terhadap jejak digitalnya Rizal Gibran yang Sarah sudah sampaikan ke podcast, ke media lainnya, dan ini tersebar luas kepada masyarakat. Ini yang kita minta pertanggungjawaban kira-kira seperti demikian, seperti apa. Tapi kalau dalam jangka 7 hari yang kami kasih warning, ternyata Sarah tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan jawaban dan sebagainya, maka jalan satu-satunya kita meminta kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan pencemaran nama baik, karena kami duga bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Sudah ada keputusan hukumnya bahwa ini dihentikan, maka terbukti seharusnya unsur terbukti pencemaran nama baik itu sudah harus dilanjutkan. Pastinya waktu awal-awal waktu itu saya psikis kena sedikit sih ada lah, tapi alhamdulillah saya didampingi sama sahabat-sahabat termasuk sama almarhum Denny. Waktu terakhir kesini, Bang Ihsan tadi sempat ini, lu nggak inget Jal waktu pertama kali kesini gimana gitu kan? Ada satu cerita yang cukup lumayan lah menjadi kenangan kita ya Bang Ihsan ya. Saya cukup stres karena
untuk membedah permasalahan ini, karena saya memang benar-benar tidak melakukan yang dituduhkan itu, memang tidak ada gitu kan. Cuman kan karena digiring opini, apalagi netizen, apalagi dengan podcast ini kan sangat merugikan sekali. Tentunya merugikan dalam hal dalam lingkungan sosial masyarakat saya juga dirugikan gitu kan. Terus habis itu reputasi keluarga besar Gibran juga sangat dirugikan gitu. Karena jadi memang ya ini bukan hanya berhubungan dengan saya, tapi ke nama besar baik keluarga Gibran juga harus ada penyelesaiannya juga, harus dipulihkan juga gitu kan. Karena kan Gibran nama family name ya gitu kan, keluarga besar saya juga dirugikan, saya juga ditegur oleh keluarga besar, dan terus ada beberapa pekerjaan-pekerjaan juga yang terhambat. Tapi ya saya sangat yakin sekali rezeki minallah, Allah yang ngatur semua rezeki. Ya alhamdulillah saya tetap bisa melalui ini semua dengan saya membagi konsentrasinya adalah dengan melanjutkan studi dari tahun 2022 ini. Ya intinya kan Rizal ini kan dugaan kami dia keberatan atas laporan polisinya si Sarah ya, yang terkait KDRT dan atau kekerasan seksual, di mana mungkin menurut dia itu bahwa tidak benar hal tersebut. Makanya mungkin kami menduga dia melakukan manuver dengan membuat LP tandingan. Kalau dari pihak saya dan keluarga udah menutup sih, karena emang tidak ada itikat baik dari pihak terlapor dan keluarganya juga gitu.